Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak pertama dan ayahnya berkomplot memutilasi ibu dan anak balita. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui peran kedua tersangka. Ribuan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai penjuru wilayah Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari perusahaan aplikator. Gedung SLBN Pajajaran yang menjadi cagar budaya dibongkar untuk sekolah rakyat. Wali Kota Bandung mengecam Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat. Ya, ribuan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai penjuru wilayah Purwakarta hari Selasa melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari perusahaan aplikator. Para pengemudi ojek online atau ojol seluruh Purwakarta hari Selasa melakukan aksi unjuk rasa dari Gedung Bulog menuju kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan atribut khas aplikator ojek daring warna hijau. Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa damai meluapkan kekecewaan terhadap kebijakan perusahaan aplikator ojek daring yang dinilai semakin menekan mitra pengemudi dengan sistem insentif dan prioritas yang memicu persaingan tidak sehat dan menurunkan penghasilan para pengemudi ojek daring. Dari R2 ataupun R4 Mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi bila tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Akli melaporkan dari Purwakarta. Kita ke informasi lain, buntut pembongkaran bangunan sekolah luar biasa negeri A Pajajaran di Kompleks Sentra Wiyata Guna Kota Bandung. Wali Kota Bandung meradang. Kementerian Sosial dan Pemprov tidak mengajukan izin mendirikan bangunan sekolah rakyat ke Pemkot Bandung dan dinilai merusak bangunan yang memiliki status sebagai cagar budaya. Pembongkaran gedung sekolah luar biasa A Negeri Pajajaran yang terletak di Kompleks Sentra Wiyata Guna, Jalan Pajajaran Kota Bandung menuai reaksi keras. Kali ini dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan protesnya kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Provinsi Jawa Barat. Meskipun pembongkaran berada dalam kewenangan Kementerian Sosial, bangunan SLB Negeri Pajajaran adalah cagar budaya yang dilindungi oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018. Di Kompleks Wiyata Guna ada 2 gedung. Salah satunya yang dirubuhkan adalah gedung cagar budaya yang dilindungi oleh Perda. Sehingga pembongkaran tersebut jelas melanggar aturan Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggap bertindak tanpa koordinasi dan izin sebelumnya kepada pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga hingga kini belum menerima permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB dari Kemensos ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. SLB yang digusur kepentingan Kota Bandung adalah gini. Gedung itu adalah gedung cagar budaya. Dan ada 2 cagar budaya, gedung cagar budaya Kota Bandung yang kemudian oleh pemerintah pusat dirubuhkan tanpa izin kepada pemerintah Kota Bandung yang memiliki Perda Pelindungan Cagar Budaya. Nah, 2 gedung itu salah satunya adalah SLB Wiyata Guna, gitu. Pembongkaran gedung SLB Negeri A Pajajaran membuat guru dan murid berkebutuhan khusus yang menuntut ilmu di tempat itu resah. Karena diberitahukan oleh pihak Kemensos tidak boleh menempati gedung tersebut setelah dibongkar dan direnovasi. Namun Gubernur Jawa Barat berkata sebaliknya, bahwa gedung SLB Negeri Pajajaran bisa digunakan kembali setelah renovasi bersama dengan sekolah rakyat. Kondisi ini membuat guru dan murid makin bingung. Gedung SLB Negeri Pajajaran sendiri sebagai cagar budaya memiliki sejarah penting dalam pendidikan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1901, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan menjadi salah satu sekolah luar biasa tertua di Asia Tenggara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tapi jangan hancurkan masa depan kami.
Protes jalan desa mereka yang rusak berat selama 5 tahun tak kunjung diperbaiki. Warga desa Kaliwulu, Kabupaten Cirebon memancing dan menanam lele di kubang jalan. Mereka menagih janji pemerintah yang tak pernah terwujud. Dengan membawa joran lengkap, pria ini mencoba mengadu nasib di tengah kubangan jalan rusak di desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon Selasa lalu. Apa yang dilakukan warga ini adalah bentuk protes keras karena kondisi jalan desa yang rusak berat selama bertahun-tahun. Warga menebar ikan lele untuk dipancing hingga dipanen bersama bermandikan lumpur. Jalan utama desa sepanjang 400 meter ini sudah 5 tahun tidak pernah tersentuh perbaikan. Warga menilai kondisi jalan saat ini lebih mirip zaman purba karena sama sekali tidak terlihat aspal, hanya bebatuan dan lumpur. Janji pemerintah untuk memperbaiki jalan belakangan kembali tertunda akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Ini ibarat sindiran keras untuk pemerintah kabupaten supaya mereka itu melihat, karena warga itu sudah geram dan banyaknya korban jiwa yang jatuh di sini sudah cukup banyak, hampir tiap hari. Terakhir kapan itu? Terakhir di hari Sabtu jam 11.45. Ini cukup dalam, Pak, kerusakan. Dalam, kalau misalnya hujan kemarin itu nggak kelihatan ada kubangan lubang di sini itu nggak kelihatan. Jadi itu bukan berbentuk aspal, itu bebatuan. Kayak mau zaman purba lah istilahnya jalan. Rawan tergelincir ya? Warga mengaku sudah lelah dengan kondisi jalan antar desa yang berdekatan dengan lokasi wisata Batik Trusmi tersebut. Kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang juga berbatu, kerap membuat sepeda motor tergelincir dan jatuh. Terlebih saat hujan mengguyur, selain mengancam nyawa, kondisi jalan juga membuat kendaraan rusak. Ya, jalannya bisa dilihat seperti sekarang ya. Kalau hujan itu lubang nggak kelihatan. Jadi kalau kita jalan yang nggak tahu jalan di sini kasihan. Tiba-tiba ada yang jatuh. Kemarin ada bapak-bapak jatuh sampai kakinya agak sedikit luka, jalan juga sampai terpincang-pincang ya. Kembali mundurnya rencana perbaikan jalan akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat membuat warga geram. Mereka menyatakan akan terus melakukan aksi protes hingga pemerintah memperbaiki jalan sepanjang 400 meter itu. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Puluhan pengamen yang beroperasi di angkutan umum dan perempatan lampu merah terjaring razia aparat Satpol PP Kota Bogor. Dalam razia, petugas juga mengamankan seorang pengamen dalam kondisi mabuk serta menyita bubuk daun kratom dan alat kontrasepsi. Satu persatu para pengamen yang biasa beroperasi di angkutan umum dan perempatan lampu merah diangkut petugas Satpol PP Kota Bogor pekan lalu. Beberapa di antaranya harus ditarik dari dalam angkot karena menolak saat akan dibawa petugas. Selain pengamen, petugas juga mengamankan manusia silver dan badut yang kerap meminta-minta pada para pengendara di jalan raya. Saat razia, didapati seorang pengamen yang mabuk, minum minuman keras, dan menyita bubuk daun kratom serta alat kontrasepsi. Sore hari ini, Pak. Ini adalah giat lanjutan dari pembentukan Satgas anti premanisme yang dibentuk di Kota Bogor. Hari ini kan lakukan penindakan penertiban, utama kepada para pengamen ya, karena memang masih banyak aduan pengamen meresahkan di jalan. Kita mengamankan 56 pengamen di jalan Kota Bogor yang beberapa kita indikasikan mereka sedang kondisi mabuk. Ada 3 yang membawa kratom, nanti kami koordinasi dengan Sat Narkoba untuk penanganan lebih lanjut. Razia digelar oleh petugas untuk memberikan rasa nyaman karena maraknya aduan masyarakat. Selanjutnya, para pengamen dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pendataan rekam biometrik. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, Kejaksaan Negeri Subang mencatat telah memulihkan keuangan negara total senilai 1,6 miliar rupiah selama periode Januari hingga Mei 2025. Pemulihan ini berasal dari 3 kasus tindak pidana korupsi. Pemulihan kerugian keuangan negara senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah itu didapatkan dari penyidikan 3 kasus korupsi.
Kasus pertama adalah kasus korupsi dana desa Blanakan tahun anggaran 2022 hingga 2023 dengan terpidana Isnaini dan Endin Herudin yang telah mengembalikan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah. Kasus korupsi pengadilan mobil ambulan untuk RSUD Subang tahun 2020 yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dengan terdakwa Ana Juhana, Muhammad Danis, dan Diki Arif Rahman, pejabat dan pihak rekanan. Total uang yang dikembalikan mencapai 169,7 juta rupiah. Serta kasus ketiga adalah perkara penyimpangan proyek pembangunan gedung instalasi bedah sentral tahun 2016 dan 2018. Dua terdakwa, Ana Juhana dan Suherman, telah mengembalikan dana sebesar 831,7 juta rupiah. Kejari Subang juga tengah menyidik kasus korupsi gabungan kelompok tani atau Gapok Tani tahun anggaran 2015. Namun dalam kasus ini belum ada penetapan tersangka. Bantuan pemerintah terhadap Gapok Tani. Namun demikian ini kita belum penetapan tersangka. Nanti dalam waktu dekat kita akan tetapkan tersangka. Setelah kita ada menerima titipan sejumlah 17 juta rupiah yang dikembalikan oleh beberapa saksi dalam tahap penyidikan. Bahwa pada kesempatan ini dapat saya sampaikan juga bahwa pada saat ini Kejaksaan Negeri Subang sedang menangani beberapa perkara tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan yang mana mungkin dalam waktu dekat akan dijalankan tahap penyidikan juga.